Dimaki-maki gegara kasus gas LPG 3 kg, warga semprot Menteri Bahlil, anak kami lapar, butuh makan. Arahan Pak Presiden kan untuk pengecer ini menjadi sub daripada agen dan itu akan diproses kembali. Nanti ngurus izin lagi atau bagaimana pengecer? Nah itu nanti di Kementerian SDM teknisnya. Ya, nanti bisa kembali pengecer. Diminta untuk kembali. Aku dari jam 7 udah antri di sini, katanya ada bon. Aku bilang nggak punya, suruh bawa KTP, udah bawa KTP. Malah ya diduin ya ada surat begini. Siapa yang kesel? Ya dapatnya siap, kalau itu diduluin. Siapa yang nggak kesel? Prabowo dijebak Bahlil lewat larangan pengecer jual LPG 3 kilo. Guys, Bahlil yang bikin semua rakyat se-Indonesia jadi susah karena larangan pengecer jual LPG 3 kilo. Bahkan, banyak juga yang nilai Bahlil ini udah layak banget dipecat guys. Nggak ada alasan lagi. Soalnya, ya bisa aja Prabowo tuh dijebak sama Bahlil biar citra pemerintahannya jadi buruk di mata rakyat. Hal ini dijelasin sama Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan. Kalau emang Bahlil itu loyalis Prabowo, kenapa kok kebijakannya malah nggak pro rakyat seperti citra-citra Prabowo? Bahkan bagi Muslim, ada dugaan kalau Bahlil punya agenda tersembunyi biar kepemimpinan Prabowo jadi jelek. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal ke penjabat. Etikanya sudah ada. Ya? Gak bisa dibenarkan begini penjabat. Ya? Bukan memihak ke rakyat. Ya? Oke. Coba lihat segini ngantri, kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Mau pelan seperti apa? Mau pelan-pelan seperti apa maunya? Kami sudah membuat adab. Kalau kerja selesai enggak? Awas Pak, Pak Menteri mau ngomong. Oke. Teman-teman ya. Saya bisa kontrol ini. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama Sub Pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi Sub Pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Demikian. Gas 3 kilo nggak boleh diecer. Salut banget sama Pak Menteri. Ada aja gebrakan gak gunanya. Kirain gas langka karena dibuatin buat masak makanan gratis. Kasihan banget warga. Mau kerja dibatasin umur, mau beli gas dibatasin Bahlil. Tapi kan semua demi kepentingan rakyat. Mungkin warga udah lama gak olahraga. Pangkalan gas kan jauh, jalan kaki sehat. Ngantri, jadiin aja silaturahmi. Sistemnya dulu adain, baru programnya jalanin. Kalau begitu nggak bisa dong bikin mama kesel. Makanya jangan bilang ini program ngasal. Yang ngasal mah bangun IKN. Ngasal apa enggak ya? Nggak ada kabarnya. Udah nggak usah ribut. Presiden juga udah ngebolehin lagi tuh pedagang eceran. Bisa gitu ya, rakyat dijadiin kelinci percobaan kebijakan. Malah jadi bikin orang jadi pada sok-sok miskin. Gaji 2 digit masih beli tabung melon. Aduh, menteri bukan dibantu presiden malah bikin susah warga. Nggak apa-apa kalau pernyataan kerja, nggak apa-apa. Cuman jangan bikin pedagang deg-degan dong. Gitu tuh kalau menteri hasil bagi-bagi jabatan. Gas? Iya di Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Ya, udah ya, saya. Udah, kita paham, Bapak. Tenang, Pak. Ya, kita paham, Bapak. Ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya, oke. Pengennya sih ya pemerintah yang bener lah kayak gini, Pak.
Pak Prabowo tolong dengar kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh, gitu kan? Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Kan sekarang kita mau masak nggak ada, kan? Kecewa dong, Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Tolong dengar gitu rakyat. Kita jauh loh Pak ini dari tadi. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer, hanya diformalkan fungsinya menjadi sub pangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Itulah fungsi nanti sub pangkalan, itulah yang mengidentifikasi sekaligus pembelinya. Komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat. Warga di Kampung Sawah Dalam Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten membuang tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Dikarenakan sudah beberapa hari terakhir warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Menurut seorang warga Panunggangan Utara, ia telah mencari ketersediaan gas LPG 3 kg hingga ke wilayah Kota Tangerang Selatan. Meski demikian, ia tetap tidak juga mendapatkan gas LPG yang dibutuhkan. Ini gimana sih pemerintah, gas kita dipersulit, yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit, gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi, Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Apa ke Tangsel? Terus pengennya buat pemerintah seperti apa, Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil, gimana nggak ibu-ibu, bener nggak? Lain halnya dengan Asia, sebagai pemilik warung nasi yang juga tulang punggung keluarga, ia merasa kebingungan karena sulit mendapatkan gas LPG 3 kg untuk warung nasinya. Hal tersebut menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini ada tapi kita nggak boleh beli, ya buat apa ya? Ibu, ya. Ibu jangan sembarangan. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bukan. Bagaimana, Pak? Ibu, bukan. Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya, iya. Udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Kalau dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia ternyata menjadi sasaran kemarahan warga ketika sedang meninjau salah satu pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025 siang. Peristiwa Bahlil dimaki-maki warga menjadi viral setelah videonya beredar di media sosial. Akun Instagram @jakinformasi turut membagikan peristiwa tersebut. Berdasar narasi dalam unggahan di akun itu, disebutkan jika warga yang marah-marah kepada Bahlil saat antre gas melon 3 kg itu bernama Effendi.
Pria yang mengenakan topi jenis bucket hat itu pun mengaku rela mengantre lama demi bisa membeli tabung gas agar bisa memasak di rumah. "Saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal demi gas," ujarnya dikutip suara.com, Selasa. Kepada Bahlil, Effendi pun mengaku tak masalah mengantre untuk mendapatkan gas melon. Namun, dia mengaku kepikiran dengan anaknya di rumah karena belum makan. "Bukan masalah antre gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak," geram Effendi kepada Bahlil. "Logika berjalan dong Pak, akal sehatnya berjalan dong Pak," imbuh pria tersebut. Terkait itu, Bahlil pun berusaha menenangkan pria tersebut karena masih dalam kondisi emosi. Iya, tenang sabar, ya sabar," timpal Bahlil. Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengaku jika kekinian pemerintah sedang mengurus soal masalah gas LPG yang kini banyak diburu oleh masyarakat karena langka. Kelangkaan itu setelah pemerintah sempat menghapus daftar pengecer yang biasa menjual tabung gas kepada masyarakat. "Kita mengurus banyak orang, termasuk Bapak juga," sambung Bahlil. "Pengecer boleh jualan usai nyawa melayang." Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM, Bahlil untuk membolehkan kembali pengecer untuk berjualan gas melon 3 kg. Keputusan itu kembali diberlakukan pemerintah setelah terjadi kelangkaan tabung gas 3 kg di beberapa daerah. Saking langkanya, banyak warga yang kelimpungan hingga rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan gas di pangkalan resmi. Buntut dari kelangkaan itu, seorang warga bernama Yuni meninggal dunia usai mengantre gas LPG di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 kemarin. Bahlil sebelumnya menyatakan bahwa pengecer gas LPG 3 kg dapat kembali beroperasi pada hari ini, namun berganti nama menjadi sub pangkalan. "Semua pengecer pengecer yang ada kami fungsikan. Mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan," ujar Bahlil, Selasa. Adapun tujuan dari pengoperasian kembali pengecer LPG 3 kg, yakni untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi tersebut. Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama Merchant Taps Pangkalan Pertamina. Melalui aplikasi tersebut, kata dia, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut.